Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kaku hati sama Ki Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu ulama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Zofur menyebut kitab Mbah Hasyim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk. Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzaka lin nasara itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar. Dzaka lil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah dzaka lil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazru'us an Tahrimin Nakus. Jadi beliau ngomentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono itu. Jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi enggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Zofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hasyim. Cerita itu mukarrar di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hasyim datang, senang, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama enggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kula delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hasyim. Jadi GR-nya Mbah Hasyim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres sedanten kentong beduk sudah disingkirkan. Itu di depan Mbah Hasyim. Saking lugunya santri, saking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hasyim. Saya mau meneruskan cerita Gus Zofur. Dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel. Dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya. Buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hasyim ya kaya sekali. Mbah Maksum juga kaya. Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri.
Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah tidak alim, itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah yombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Zofir itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan masyayikhon al-kiram atau ajdadan al-kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela makana Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alamah yang minna itu sudah wafat dan kadang-kadang zuriyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah. Terus seakan-akan yaktaduna biroi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini, padahal tidak. Nah sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi, baik secara genetik atau secara asbab, itu harus terjaga. Saya beberapa kali, banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senenge kitab, ben santri ini so ngaji kitab, itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca mu'in di sini tuh Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjeknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran oh hafal tok, tapi yo paham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim, binti Manap. Punya putra Gus Habib, Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rosin. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai pondok Kramjak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain, fa'ala ya fulu kok terus fa'lan ya fa'ala ya fulu ya uful gitu kan, masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan ngarang sorof. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun. Mungkin halnya Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun. Karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono bapake sapa? Wong kok alime ngono putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah enggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita. Dulu Mbah Hasyim itu ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Al-Manar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hasyim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang. Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid.
Sehingga kita tidak kaget ketika Mbak Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbak Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbak Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbak Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hasyim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qobla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbak Ali, apalagi zuriyahnya Mbak Azhar Basir. Nah beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu enggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut itu NU, yang enggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan. Nah, kan anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah. So, yang ini ya. Ziyad al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Ini di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbak Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilaku. Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini? Sampai halaman ini yang Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran. Fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama taqudu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamin Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi.
Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi. Santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya. Yang ringan-ringan. Wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan. Tanduk mangan sing enak. Orang santri ora tau mangan enak. Ya tidak pernah ngomong yang penting. Ngendikan yang penting. Nah karena Nabi Musa ini grogi. Ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sahaja iku nggawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali iku pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya aso ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting mesti. Nggih nak nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan wal. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wal ya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ke anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya, ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga nggak mau kalah itu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok. Gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, Mas Muka, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Itu disebut panjang. Nabi Musa guyu-guyu. Kamu lama kok ngomong yang nggak penting. Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu. Dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya. Jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu. Terus jadi Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya alamu sirra wa akhfa. Dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab aso ya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa syubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya aso ya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan kayak gitu. Terus ada Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan kebetulan Imam Ghazali. Gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbok sak wulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh Mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya nggak pernah ngaji ya. Pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Mbak Karim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum.
Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu sama masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam tabligh. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gua abal, boten berarti gua aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendirilah, mau kamu nih gua abal ya, boten Gus, yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina adina juwakum apa? Sedekah. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa? Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Mu'asir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbah Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zufur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi. Mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh enggak. Biasanya keamanan tuh musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya. Misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah enggak boleh, bukan berarti kamu mustajab. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya enggak bisa kata Allah kalau itu enggak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru Mbah Mun luwih ikhlas dibanding ditukari wong liya. Nakno kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas dibanding ditabuk tonggo. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD, itu kan. Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran. Dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa Thariqah Syadiliyah di Solo Raya. Yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadiliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawwir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa qiraah sab'ah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawwir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbah Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbah Dola. Dulu Mbah Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Mbah Dola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbah Ahmad Su'eb. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofiyah, itu angsal keluarga Lasem yang adiknya
Sofia ini punya adik Badi'ah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di Garwa Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Badawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan, terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar, itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar, itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Syuaib. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu gak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong ra penting. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah. Seneng siapa itu, rondo lah apa. Pokoknya beling. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu. Lho ayu no cung. Wahyu banget Mbah. Wahyu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya apik bakas ayu hak, timbang iya, no malah kozaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang, waji kok zino kaji, maka larinya ke kozaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Loh ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon. Gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat, bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, nggak pakai tahajud, nggak pakai wiridan, karena Kiai Jawa juga koyoke rapati potongan ahli ibadah itu jagungan. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi, saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis, karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu tuh ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditatakno mangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana dikei mangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku iki kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin-mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, yo paling Holden itu, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri diundang Mbah Hamid gak dikasih pisar, karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid, Mbah Bisri ini utang doa tadi. Itu ya gak dikasih besar ya gak mau kesang apa-apa kelambimu kayak aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid. Itu harganya melebihi jatah bisaroh. Ketemu Mbah Hamid. Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanad itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu
Musyawarah sering sama Gus Yofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli, Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid di antaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul, fi syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarah ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem. Karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber, saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair, Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu. Diantara di usul fikih diterangkan ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes. Protes gak bisa seperti itu. Ithma min mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada taroka kada wakada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas, kaya ora kuat timbang gremeng. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Karena wae ngrumat ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sakuan sama Gus Yofur, itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim itu ibadah, dan menikmati ibadah adalah dabul auliya wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya waqud buhadaddin al-istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya qud buhadaddin, madaru hadaddin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istidzat bimbah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang ning komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang melarate, mbok ngenang ras sekolah ramunggah, kenangan sing ramunggah diarani istiqomah. Gitu kan. Diarani tulus zaman, kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojol kancane. Gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahli sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi enggak ada stigmasi yang enggak naik. Di Pondok Sarang itu saya punya teman itu banyak yang sekelas dengan saya, sekelas sama Gus Kamil, akhirnya sekelas dengan Gus Yofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya, Gus Kamil temannya Gus Yofur. Ini anak ini nggak pernah naik, itu nggak dinyek, nggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi, guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya barokah. Di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon karena tadi guyon itu luar biasa.
Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu nak ngaji is guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji mbok jak nangis pisan, nangis ping pindho katanya. Sudah jak guyon nice. Paling gak lali. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali. Mbah Ali Maksum ya senangane guyon. Gejol-gejolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istildad bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana piye ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah enggak bisa mikir ya cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya. Jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyuwun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyuwun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka dan alasannya Allah litadhirihim untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar di situ campur teledong campur apa-apa itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai sudah suci karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudu dengan api bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbah Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka. Terus bilang tub tu an ukuki walidaya. Sampai yang terakhir ada tub an sima ya alatilahwi atau an sama ya alatilahwi. Terus tub tu an sama ya. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat bak-bak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nah dulu sediluk ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nah dulu suwi ya tikus werok itu atau apa lah. Pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang tuh makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup enggak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah enggak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya ndak mukasafah, ndak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman.
Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud. Termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik. Mbah saya yang dari itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, Kak, cerita Gus Sofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah, Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur Kiai Jorabin Arabekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Baiti, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Baiti. Namanya Mbah Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu. Yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Mbah Umar yang mbahnya Mbah Hamid. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbah Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadin kalau nggak salah. Dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawatir. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi sehingga di kitab Ihya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagongan itu min ahlil bitolah wa takasul. Itu orang-orang yang pemalas itu enggak. Tapi mereka bisa mengasiki Allah. Bahwa dalam jagongan ketemu teman ya asik, gejul-gejulkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu. Termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam. Itu diantara yang diceritakan Syabdul Qadir Al-Jilani tadi kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbah Zubair itu punya kitab namanya Al-Qalaid Al-Uluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau qolal ustukhri. Sehingga mau qolal istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama. Qolat rawahut Tirmidziyu. Sehingga rawahut Turmudziyu. Yang satu rawahut Tarmidziyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidzi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardisbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardisbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin Bapak. Iku rak Mbah Fadl Senori dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik yo wong Sarang, Mbah Harun mbok kira nang yo ora roh, wong dhisik yo wong kuno. Jadi kalau versi Mbah Fadl termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun kalau bicara mbahku ono sing jenenge Kiai Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Sarof. Jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab, kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu tuh ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal, ternyata ada sato itu kesamaan di Arabnya itu. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmidzi, Turmudi, Tarmidi, Jilani, Jailani karena ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama-nama ajam monggo lah baca sekenanya sementing. Cuma mungkin tahqiqnya benar Pak Maftuh tadi memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani bikasri jim ya sudah kita baca Al-Jilani. Sebab itu kayak Pondok Pelosok Lirboyo itu menurut saya bagus. Orang itu maknani betul sama gurunya. Kalau Sarang enggak. Kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi, ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan, yaitu Mbah Zaini, pernah nikah sama Nyai Komariah ya kalau nggak salah, punya putra Gus Habib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab dulu itu nggak pernah terputus. Bapak saya selapal Quran itu dulu ngaji Mbah Zubair. Jadi bapak saya sering ngutip mu'en apa, padahal bapak saya itu terkenal tuh, beliau cita-citanya itu saya ingin hafal Quran kayak hafal Fatihah. Beliau itu sampai sepulahnya sekali.
Karena beliau inginnya hafal Quran enggak hafal Fatihah. Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah Bapak saya. Itu ya ngaji kitab. Sehingga kata Mbah Mun, jadi Mbah Munawir de mantu Bali Maksum, itu ya sudah dipenggali. Sudah dipenggali dituruti pangeran. Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa. Jadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas, nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebu Ireng. Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab. Beliau ngarang kitab tentang Sab'ah. Faidul Barokat namanya. Ya nulisnya ya fasih ya. Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak. Saya juga punya tulisan tangannya Mbak Hasyim Asy'ari ketika nyurati buyut saya yang di Damaran itu pakai bahasa Arab. Jadi dulu itu Mbah Ali Maksum juga sama. Surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammadiyah ya bahasa Arab. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu
di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma izzil Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke kamu iman saya turutin tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa.
Ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sama seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sama rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas nggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh nggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil nggak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saya tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sobu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik.
Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun lin nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu, dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawwaha fi jami'i amri. Kalau kayak ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan pola seperti itu, maka
Di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan kau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduwuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, Bu. Enggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap loh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo pola ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, ndak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial.
apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunahul begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat kamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu ke situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya kamu orang Tanim. Orang dia harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak Nabi orang Arab halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, sahabatnya. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini sahabatnya di halaman, tadi disaksikan Habib Ahmad, 433 di kitab, apa ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi, wa yalbasu ma yajidu, wa yarkabu ma yajidu, mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan pas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa?
orang Indonesia. Zuriatnya Habib Ali, Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini, melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu, ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik. Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab madaih tibak berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok rata tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamul lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah, dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah, ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ketika ini Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa ma asli ummata Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai.
Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN tuh kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas. Ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud wa ahmaduhu bima hamida 'allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa Allah terus bilang, "Ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat." Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap Rahman Rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebetulnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa'akhiru lahu sajidan wa ahmaduhu bimahamida 'allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu.
Wa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sing kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi sebenarnya saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafirun, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aisyal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawmal akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asyik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya.
Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Alhamdulillah sudah ngaji bareng bersama Cahaya Ngaji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.